Aku mau nanya, kayaknya nggak ada ya tadi. Aku mau nanya ke Fadilah Balkis. Halo Fadilah Balkis. Bisa on mic nggak ya? Halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak gimana Oke. kabarnya? Kenapa? Kayaknya di aku ada yang suaranya kecil. Sorry, kenapa? Kakak sehat kan? Alhamdulillah, seperti yang terlihat sangat semangat banget ya tentunya dan juga alhamdulillah sehat juga. Nah, kalau Nabila dari mana nih asal sekolahnya? Eh, Masih ke mute. Kalau Nabila, kalau iya betul. Kalau Nabila dari mana nih asalnya? Sekolahnya. Dari Rahman Kak. Oke, terima kasih Nabila udah berkenan ditanya-tanya. Oke, karena waktunya udah menunjukkan jam 7, sesuai dengan jadwal, acara akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Kak Enggal Aryatama selaku Presiden Inspirator Lulus PTN. Kepada yang terhormat, Kak Wahyu Ningtyas Putri selaku Wakil Presiden Tim Inspirator Lulus PTN. Yang saya banggakan, teman-teman dari tim Inspirator Lulus PTN, serta yang berbahagia, peserta sharing Inspirator yang ketiga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara sharing Inspirator yang ketiga. Nah, dari tadi aku udah banyak ngomong gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman belum kenal gitu, baru tahu namanya di nama Zoom-nya gitu, belum tahu namanya secara lengkap gitu. Tapi kalau yang udah lihat di poster juga mungkin udah kenal. Tapi karena ada pepatah tak kenal nggak kata sayang, udah sayang malah ditinggalin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, untuk kenalannya aku mau pakai pantun aja kali ya, biar lebih keren, seru, dan juga berbeda daripada yang lainnya. Oke, teman-teman boleh bantu bilang cakep ya kalau aku pantun, walaupun aslinya itu nggak cakep. Oke, oke. Dari pantun dari aku, makan malam sama Mas Angga. Cakep gitu dong. Oke, pulangnya ketemu Ibu Negara. Halo, kenalin nama saya Iwira Basasa sebagai moderator yang akan memandu acara. Kok nggak ada yang bilang cakep sih? Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mungkin merasa terhibur ya atas pantun saya. Semoga gitu di malam minggu biar nggak krik-krik, biar nggak gabut gitu ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di acara sharing inspirator yang ketiga. Nah, pada sharing inspirator yang ketiga ini, kita dari tim inspirator mengambil judul Seleksi Mandiri Telah Tiba, Saatnya Siap Siaga. Tentunya dengan menghadirkan pembicara yang keren dan akan menginspirasi kita semua yang ada di sini. Nah, untuk pembicara kita pada malam hari ini yaitu ada Kak Ahmad Rifaiyah ya dari jurusan Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung dan juga Kak Septiani Nur Anggita dari jurusan Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah. Oke, sebelum memulai acara lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Wahyu Ningtyas Putri selaku perwakilan dari tim Inspirator Lulus PTN kepada Katia sewaktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Caca selaku moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya suaraku terdengar atau bagaimana nih Kak Caca? Terdengar Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Caca untuk konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Presiden Tim Inspirator Nasional Kak Enggal Aryatama, yang saya hormati rekan-rekan Inspirator Lulus PTN, lalu yang saya hormati pembicara kita di Sharing Inspirator kali ini ada Kak Rifai dan juga Kak Septiani, dan tak lupa teman-teman pejuang PTN yang saya banggakan. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Wahidin Tias Putri sebagai Wakil Presiden dari Inspirator Lulus PTN periode 2021-2022. Saya di sini turut mengucapkan terima kasih terutama kepada Kak Ahmad Rifai dan juga Kak Septiani Nur Anggita yang sudah berkenan nih untuk menjadi pembicara pada malam hari ini dan juga sudah mau untuk menyempatkan waktunya membagikan pengalamannya kepada teman-teman pejuang PTN. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Caca selaku moderator kita hari ini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pejuang PTN yang sudah hadir dengan semangatnya nih untuk mengikuti Sharing Inspirator malam hari ini. Nah, teman-teman, di Sharing Inspirator malam hari ini itu membawakan tema seleksi mandiri telah tiba, saatnya siap siaga. Wah, kayaknya kalau misalnya kita melihat dari temanya ini sangat pas sekali ya momennya, mengingat 2 hari yang lalu kita telah bersama-sama membuka pengumuman SBMPTN 2022. Dan juga bersama dengan ini saya mengucapkan saya mengucapkan selamat bagi teman-teman yang berkesempatan lolos, dan juga mungkin bagi teman-teman yang belum berkesempatan tidak perlu berkecil hati ya, karena masih terdapat peluang jalur mandiri yang sangat besar di depan nih untuk menunggu kalian. Nah, untuk itu semoga dalam Sharing Inspirator ini teman-teman dapat memaksimalkan nih, mendapatkan informasi-informasi atau mungkin tips-tips mengikuti seleksi mandiri yang akan datang. Ditemani dengan kedua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman di bidangnya. Dan saya berharap dengan diadakannya kegiatan Sharing Inspirator ini, teman-teman nantinya bisa mendapatkan wawasan lebih mengenai jalur mandiri, sehingga nanti teman-teman ketika menghadapi berbagai jalur mandiri di depan, teman-teman tuh dapat lebih mantap gitu bertempurnya di jalur mandiri. Dan juga saya mewakili Inspirator Lulus PTN, memohon maaf apabila nantinya selama keberjalanan acara terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Sharing Inspirator ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah sambutan yang dapat saya berikan. Semoga acara Sharing Inspirator pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar ya hingga akhir nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tias atas sambutannya. Nah, oke, selanjutnya saya izin menginformasikan mengenai apa itu Sharing Inspirator ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu nih apa itu Sharing Inspirator, karena mungkin udah pernah mengikuti Sharing Inspirator yang pertama dan yang kedua. Nah, tapi saya izin menginformasikan lagi. Nah, Sharing Inspirator itu merupakan salah satu program yang ada di Departemen Event Tim Inspirator Lulus PTN, di mana program ini itu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai seputar dunia perkuliahan, baik itu jalur masuk, kemudian juga pengalaman-pengalaman dari pembicara di dunia perkuliahan. Nah, untuk pembicara di Sharing Inspirator ini merupakan anggota dari Tim Inspirator Lulus PTN. Jadi, keputusan teman-teman untuk mengikuti acara Sharing Inspirator pada malam hari ini itu tepat banget, karena daripada malam minggu tapi gabut, nggak ada kegiatan, mau jalan sama doi tapi nggak punya doi, mendingan kita ikutan Sharing Inspirator, bener nggak? Oke. Tadi kan udah di-spill juga nih siapa pembicara kita pada malam hari ini. Nah, tapi saya mau spill lagi nih, karena pembicara kita tuh insya Allah keren banget ya. Nah, jadi pembicara kita itu ada Kak Ahmad Rifaiyah ya, dari jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, dan juga Kak Septiani Nur Anggita dari jurusan
Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut dengan pembicara kita, izinkan saya juga untuk membacakan CV dari pembicara kita pada malam hari ini ya. Untuk operator, dipersilakan untuk share screen CV-nya. Untuk CV-nya belum di share screen ya? Atau oke, masih loading ya? Oke. Oke, udah tampil di layar ya. Untuk yang pertama itu ada CV dari Kak Anggita. Nah, Kak Anggita itu bernama lengkap Septiani Nur Anggita, merupakan mahasiswi jurusan Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah. Nah, untuk riwayat pendidikannya sebelumnya itu Kak Anggi bersekolah di MAS Asidikiyah Karawang jurusan IPA. Kemudian untuk pengalaman organisasi dan kepanitiaannya, Kak Anggi itu pada tahun 2019 sampai 2020 Paskibraka Astia. Kemudian tahun 2021 juga pernah menjabat sebagai PDD dari di acara PBAK jurusan Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah. Dan yang terakhir pada tahun 2022 pernah menjabat sebagai kewirausahaan Demak FST UIN Syarif Hidayatullah. Nah, untuk prestasinya Kak Anggi pernah memperoleh beberapa kejuaraan, yaitu yang pertama pada tahun 2016 itu memperoleh juara 2 storytelling Show Your Hidden Talent. Kemudian tahun 2019 Kak Anggi pernah mendapatkan juara 1 pidato bahasa Inggris, dan yang terakhir itu mendapatkan juara 3 KSM Fisika Terintegrasi. Nah, untuk sertifikasi dan pelatihannya pada tahun 2020 Kak Anggi pernah mengikuti Informatics Organization Training di Prodi Teknik Informatika, dan yang terakhir pernah mengikuti HCIA Datacom UIN Syarif Hidayatullah. Oke, keren banget ya untuk pembicara kita, untuk Kak Anggi. Namun untuk CV yang selanjutnya dari Kak Rifai untuk operator, oke, udah tampak di layar. Nah, untuk pembicara kita selanjutnya yaitu ada Kak Rifai, bernama lengkap Ahmad Rifai Yahya. Nah, Kak Rifai ini memiliki hobi olahraga, terutama basket. Nah, untuk riwayat pendidikannya, sebelumnya itu Kak Rifai bersekolah di SMA Unggul Ar-Rahman, jurusan IPA. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, boleh di slide ke bawah. Oke, untuk pengalaman organisasinya, pada tahun 2019 sampai 2020, Kak Rifai itu menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Waduh, keren banget ya. Yang terakhir atau saat ini yang dijalankan yaitu selain bergabung di tim Inspirator Lulus PTN, juga tergabung di dalam UKM Keluarga Mahasiswa Islam atau GAMAIS di ITB. Kemudian untuk pengalaman kepanitiaannya pada tahun 2020, Kak Rifai itu pernah menjabat sebagai koordinator lapangan peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN Kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir itu pernah mengikuti acara sebagai divisi publikasi aksi angkatan STI ITB. Kemudian untuk prestasi dan penghargaannya, Kak Rifai itu pernah memperoleh sebagai juara favorit Musabaqah Hifdzil Quran sekabupaten Sukabumi pada tahun 2019. Kemudian juga yang terakhir pernah memperoleh sebagai semifinalis di Pesta Sains Nasional Cabang Statistika Junior di IPB tahun 2020. Waduh, keren banget nggak sih pembicara kita pada malam hari ini? Dari CV-nya aja udah kelihatan banget kalau pembicara kita itu
insya Allah menginspirasi gitu. Di samping aktif di organisasi juga mempunyai beberapa apa ya namanya, penghargaan dan juga prestasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya sapa aja kali ya pembicara kita pada malam hari ini. Halo Kak Rifai, halo Kak Anggi. Halo Kak Caca. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Kayaknya udah semangat banget nih Kak. Alhamdulillah baik, semangat dong Kak. Gimana Kak Caca kabarnya nih? Alhamdulillah seperti yang terlihat, baik dan juga semangat. Semoga semangat saya pada malam hari ini nular ke semuanya, nular ke teman-teman. Amin. Kalau Kak Anggi gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Oke, sebelum kita ngobrol yang sepaneng-sepaneng, yang bikin mungkin beberapa pusing juga ya mengobrolkan tentang ini, kesibukan kakak, Kak Anggi dan juga Kak Rifa ini selain di organisasi apa aja nih Kak? Kalau boleh tahu. Oke, dari aku dulu kali ya. Kalau untuk saat ini mungkin lagi persiapan aja ya, karena bentar lagi bulan depan ada diklat pusat KTITB. Jadi kayak pelatihan gitu untuk kepanitiaan SKM ITB buat nantinya menyambut mahasiswa baru nih, teman-teman adik-adik tahun 2022 yang menjadi mahasiswa baru di ITB. Kemudian nanti di pertengahan bulan Juli juga ada ospek jurusan gitu dari Himpunan Mahasiswa Informatika ITB, seperti itu. Mungkin untuk sekarang kesibukannya lagi persiapan aja nih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifai. Kalau Kak Anggi sendiri kesibukannya apa nih Kak? Selain untuk organisasi mungkin lagi sibuk part time kerja aja sih Kak. Waduh, keren banget ya. Yang satu pembicara kita yang pertama itu sibuk di organisasi, kemudian Kak Anggi juga sibuk di organisasi sama part time itu. Waduh, keren banget ya. Bisa manajemen waktunya pasti keren banget, bagus banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena mungkin teman-teman juga udah nggak sabar ya sama pembahasan kita pada malam hari ini. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Nah, Kak Rifai sama Kak Anggi itu kan dari jurusan teknik informatika ya, maksudnya Kak Rifai mungkin ada teknik elektronya juga. Nah, intinya kan sama-sama di teknik informatika. Nah, tapi kan stigma yang beredar itu mengenai teknik informatika itu kayaknya susah banget gitu ya. Harus bisa ngedit gitu. Kalau pemikiran saya bisa ngedit, kemudian ngoding-ngoding gitulah segala macam. Nah, alasannya apa sih Kak? Kenapa bisa memilih jurusan teknik informatika gitu? Nah, boleh dijawab dulu untuk Kak Rifai. Oke, izin menjawab. Terima kasih Kak Caca atas pertanyaannya. Sebelumnya mungkin Rifai mau ngasih tahu dulu sedikit ya, berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua bahwa kalau kita masuk ke Institut Teknologi Bandung itu, jadi nanti kita masuk ke fakultasnya dulu nih. Jadi kita belum masuk ke jurusan. Nah, nanti di tahun kedua itu setelah mengalami atau melewati masa TPB namanya tahap persiapan bersama di tahun pertama kalian sebagai mahasiswa sarjana di ITB, barulah kalian akan masuk ke jurusan masing-masing seperti itu. Nah, untuk Fakultas Rifai sendiri nih kemarin adalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, di dalamnya itu ada 6 jurusan nih, ada Teknik Informatika, ada Teknik Elektro, ada Teknik Tenaga Listrik, Teknik Biomedis, Sistem dan Teknologi Informasi, dan jurusan Teknik Telekomunikasi seperti itu Kak. Nah, kebetulan untuk Rifai sendiri di tahun kedua ini alhamdulillah masuk ke jurusan Sistem dan Teknologi Informasi kayak gitu. Nah, mungkin kenapa sih Kak mau masuk ke jurusan Sistem dan Teknologi Informasi atau di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB gitu. Jadi kembali ke passion atau hal yang kira-kira kita suka nih pada saat ingin mendaftar ke PTN dulu kayak gitu. Dulu Rifai saat SMA tentunya kan kita mencari-cari tahu nih kira-kira jurusan apa yang cocok dengan kita gitu. Apa sih yang kita suka, apa sih yang sesuai dengan minat dan bakat yang kita punya seperti itu. Dan setelah Rifai coba ulik-ulik lagi nih kayaknya cocok nih Rifai di jurusan atau di Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB seperti itu. Karena Rifai dulu suka di matematika gitu, lumayan suka lah di fisika, kimia gitu, tapi kurang suka nih di biologi, makanya masuknya ke jurusan-jurusan gitu. Jadi penting banget buat teman-teman buat mengenal diri kalian nih kira-kira apa sih yang kalian suka dan nantinya baru bisa kalian
prospek nih jurusannya apa kira-kira yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Mungkin itu kayak dari aku. Oke, waduh, panjang banget ya, maksudnya Kak Rifa itu memilih jurusan sesuai passion-nya. Nah, kalau Kak Anggi sendiri itu memilih jurusan, kenapa sih Kak alasannya memilih jurusan teknik informatika? Suaranya kedengaran kan? Kedengaran Kak. Oh iya, jadi kenapa aku milih teknik informatika? Yang pertama, kurang lebih sama ya kayak Kak Rifai. Jadi aku milih sesuai dengan passion aku, sesuai dengan minat aku. Kan aku basisnya dari IPA, jadi kalau untuk linjur juga mungkin agak struggle ya buat belajar lagi dari awal. Nah kan kemudian kan aku basicnya ini MA ya, jadi madrasah. Jadi kan terus aku juga pondok pesantren. Jadi untuk teknologi-teknologi segini tuh kadang-kadang orang juga meremehkan, anak pesantren mah tentang teknologi, gaptek gitu. Nah, di sini aku mau membuktikan bahwa kalian itu salah. Kami anak pesantren, anak madrasah itu juga bisa untuk belajar teknologi, juga mampu untuk belajar bersama kalian sesama untuk belajar teknologi. Jadi aku mau membuktikan gitu bahwa pendapat teman-teman mengenai anak pesantren, anak madrasah itu kayaknya kurang gaptek, nggak bisa buat belajar teknik informatika atau ketertinggalan tentang teknologi. Jadi aku juga membuktikan omongan itu tuh ternyata salah. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Rifai dan Kak Anggi atas jawabannya. Setuju banget ya, kita kalau memilih jurusan itu harus berdasarkan passion. Selain juga karena kemauan kita, juga kita harus memperhatikan kemampuan kita. Di mana sih letak kemampuan kita untuk memilih jurusan gitu ya. Jangan sampai kita itu memilih jurusan karena hanya univnya itu terkenal, tapi kita mengesampingkan jurusannya. Karena kan nanti kita 4 tahun itu bergelut di jurusan, bukan di univnya. Maksudnya dalam artian yang dilihat nanti di dunia pekerjaan itu kan dari jurusannya gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih kayak bimbang gitu dalam menentukan jurusan, itu bisa kayak flashback sama diri sendiri gitu. Apa sih kemampuan kita, apa sih kemauan kita gitu. Dan jangan lupa juga untuk berkonsultasi dengan orang tua dan juga meminta dan juga jangan lupa berdoa. Nah, oke, lanjut Kak. Tadi kan kita udah tahu nih alasan Kak Rifai dan Kak Anggi itu memilih jurusan yang sekarang ini. Nah, kalau menurut Kak Rifai dan Kak Anggi sendiri itu gimana sih Kak tips memilih jurusan terutama di seleksi mandiri ini? Karena kan mungkin teman-teman sebelumnya udah mengalami kegagalan gitu ya di SN ataupun di SBM gitu. Sehingga untuk di seleksi mandiri ini tuh jadi kayak lebih selektif gitu. Karena kan berharap banget ini kayak di seleksi yang paling terakhir itu harus lolos gitu. Nah, apakah dari teman-teman yang mau mengikuti seleksi mandiri itu harus putar balik atau putar haluan gitu dari jurusan yang sebelumnya udah dipilih, atau tetap kekeh sama jurusan yang sebelum-sebelumnya dipilih gitu Kak? Kalau menurut Kak Rifai dan Kak Anggi itu gimana Kak dalam memilih jurusan? Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu ya dalam memilih jurusan. Cukup beruntung mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti SNMPTN, kemudian SBMPTN, gitu, dan sudah memiliki jurusan yang sekiranya udah teman-teman mau tuju gitu. Nah, untuk teman-teman yang rasa pas mau daftar mandiri nih bingung lagi nih kira-kira mau daftar di jurusan apa ya. Banyak orang yang menjadi ambil jurusan yang tanda kutip gampang masuk gitu kan karena udah nggak punya lagi nih kira-kira jurusan yang aku mau kayaknya susah banget nih dimasukin. Kemana aku daftar di SNMPTN gagal, di SBMPTN misalkan juga belum rezeki gitu. Di mandiri aku daftar di jurusan yang yang sekiranya mudah aja ya, padahal itu nggak sesuai dengan passion kalian. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus pasang ibaratnya tekad yang kuat gitu dengan kalau kalian seandainya kalian sudah yakin dengan jurusan yang kalian mau gitu, udah yakin dengan kemampuan kalian, udah yakin dengan apa sih yang kalian suka dan kalian sudah sekiranya udah cocok nih dengan jurusan yang kalian mau tuju, ya udah kalian berusaha semaksimal mungkin aja, berusaha seoptimal mungkin aja di situ sih. Jangan sampai kalian seperti yang dikatakan Kak Sasa tadi, jangan sampai kalian terlalu termakan besarnya nama sebuah PTN gitu sampai kalian harus mengorbankan jurusan yang
sebenarnya kalian mau dan passionnya kalian tuh di situ, tapi kalian harus mengorbankan kalian pindah haluan nih ke jurusan yang nggak sesuai sebenarnya dengan minat kita. Jadi kalau tips dari aku sih ya berjuang aja terus di jurusan yang emang kalian mau, yang sesuai dengan passion kalian. Untuk universitasnya, kalau menurut aku sih sebenarnya di mana aja sama sebenarnya gitu. Jadi selagi ada kesempatan daftar di universitas manapun, selagi itu sesuai dengan jurusan kalian, kalau dari Pak sih coba aja gitu. Sampai titik darah penghabisan lah gitu. Kalau bahasa Asik, oke. Kalau dari Kak Anggi ini gimana nih Kak? Tips memilih jurusan terutama untuk di seleksi mandiri. Kalau dari aku juga setuju dengan pendapat Kak Caca dan Kak Rifai tadi yang tentang jangan sampai kita mengutamain universitas dulu terus mengesampingkan jurusan. Karena kenapa? Karena jurusan itu tuh kan nanti kita yang menjalani selama 4 tahun kita kuliah kan kita yang menjalani. Kalau misalnya kita salah jurusan itu kan jadi beban kita sendiri juga. Aku juga setuju dengan kata Kak Rifai, dimanapun kita belajar, dimanapun kita berkuliah di universitas itu sama aja, tergantung dengan tekad dan semangat belajar kita. Kalau kita punya tekad dan semangat belajar yang tinggi, kita walaupun kita bukan dari PTN favorit, kita juga bisa mengimbangi dengan teman-teman yang sama dengan PTN favorit. Bahkan kalau kita punya yang semangat tinggi dan belajarnya tinggi, kita punya banyak prestasi, kita bisa membuat PTN kita yang tadi belum favorit menjadi favorit karena prestasi kita. Nah, untuk tips memilih jurusan, aku punya beberapa tips sih. Yang pertama itu kita pilih bidang yang membuat kita tuh tertantang. Jadi itu membuat kita penasaran dan rela buat mengulik-ngulik bidang itu. Walaupun kita nggak dibayar, kita nggak dapat reward, tapi kita rela buat curi-curi waktu untuk kita googling, kita autodidak untuk belajar bidang tersebut. Karena nanti bidang itu yang akan memicu sense of wonder kita, yang benar-benar jadi muara ilmu buat pengetahuan kita yang bakal kita tekuni sampai akhir nanti. Nah, gimana nih tipsnya? Ya, kita tuh harus, misalnya aku milih jurusan A nih, jadi aku harus tahu kalau aku masuk jurusan A tuh aku bakal ngapain aja, aku bakal belajar apa aja. Kita juga harus cari tahu, jangan cuma kita cari tahu, oh jurusan A bagus nih buat kerjanya kayak gini, jangan. Tapi kita kan menghadapinya selama 4 tahun, jadi kita juga harus tahu bagaimana apa yang dipelajarinya, kita bakal ngapain aja selama kita belajar jurusan itu. Terus yang kedua, boleh kita melihat prospek kerja dari jurusan kita, boleh, tapi jangan dijadikan sebagai acuan kita untuk memilih jurusan tersebut. Nah, yang terakhir tips dari aku itu, jangan karena kita suka satu mapel kita jadi milih jurusan itu. Misalnya nih, aku suka biologi, ya udah deh aku jadi dokter aja. Jangan, karena nanti kita kuliah tuh nggak cuma belajar biologi aja, bakal banyak hal yang bakal kita pelajari. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Rifai dan Kak Anggi atas jawaban